Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nisrina Nurul Azizah. Aku dari kelas 51 D3 Pajak Alih Program PKN STAN Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai konsep dari audit berbasis risiko dalam mata kuliah Audit Keuangan Sektor Komersial. Sebelum kita memulainya, apakah kalian tahu bahwa sebuah perusahaan teknologi memiliki risiko paling besar dalam menghadapi serangan cyber? Sedangkan dalam proses bisnis perusahaan keuangan, mereka bisa saja dihadapkan dengan kredit maupun reputasi dari perusahaan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perusahaan dalam dunia bisnis saat ini menghadapi berbagai macam risiko dari berbagai arah, entah itu teknologi, regulasi, ekonomi, bahkan reputasi dari perusahaan itu sendiri. Itulah sebabnya mengapa audit based risk itu sangat penting, sehingga auditor dapat memberikan jaminan bahwa risiko yang ada sudah dikelola oleh pihak manajemen dengan baik dan memiliki batasan risiko yang tidak berdampak pada tujuan perusahaan. Di belakang saya sudah ada mind map yang dapat dilihat oleh teman-teman semuanya. Dalam mind map ini akan menggambarkan bagaimana proses dari risk based audit ini yang terdiri dari 3 tahapan utama. Tahapan yang pertama merupakan risk assessment yang digambarkan dalam area berwarna biru. Area berwarna biru ini menggambarkan bagaimana seorang auditor harus bisa menilai risiko dari sebuah perusahaan. Dilanjutkan dengan area berwarna merah atau dinamakan risk response, yaitu bagaimana seorang auditor dapat merespon dari risiko tersebut. Dan yang ketiga diakhiri dengan area berwarna hitam atau reporting, yaitu hasil dari pekerjaan auditor itu sendiri berupa opini. Kita akan masuk ke tahapan yang pertama, yaitu area berwarna biru atau risk assessment. Proses ini dimulai dengan inherent risk. Apa itu inherent risk? Inherent risk merupakan risiko bawaan dari sebuah perusahaan yang dimana mencerminkan potensi risiko dalam sebuah organisasi sebelum adanya pengendalian internal. Sehingga untuk mengelola risiko ini, kita dapat menggunakan internal control system yang berlandaskan kerangka kerja seperti COSO framework atau kontrol risiko, kemudian ada COBIT, maupun ada Three Lines model. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah COSO framework. COSO framework ini terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama ada control environment yang merupakan dasar dari sistem pengendalian internal. Control environment ini berkaitan dengan konsep one or two tier. Dan yang kedua adalah risk assessment, yang mana organisasi perlu memahami risiko apa saja yang akan ada dan seberapa besar dampaknya dan seberapa mungkin risiko tersebut akan terjadi. Hal ini digambarkan dengan peta risiko. Ada risiko yang rendah, digambarkan dengan warna yang lebih terang, hingga risiko yang berat digambarkan dengan warna yang lebih gelap atau merah. Yang ketiga adalah control activities, yaitu aktivitas pengendalian bisa berupa kebijakan, prosedur, atau tindakan tertentu yang dirancang untuk mencegah kesalahan ataupun penipuan. Yang keempat, lapisan yang keempat adalah informasi dan komunikasi, di mana semua orang di perusahaan perlu mendapatkan informasi yang tepat dan tepat waktu untuk membuat keputusan yang baik. Yang terakhir, lapisan terakhir adalah monitoring activities, di mana organisasi perlu melakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan bahwa kontrol yang ada sudah berfungsi dengan baik, dan apabila ada area-area tertentu yang perlu diperbaiki dapat diidentifikasi. Kerangka kerja yang kedua adalah COBIT. Sebagaimana kita ketahui, banyak perusahaan industri yang saat ini sudah memanfaatkan IT dalam proses bisnis, produknya, ataupun jasa yang disampaikan oleh perusahaan tersebut. IT ini mulai dimasukkan sebagai bagian dari audit keuangan karena banyak sekali pencatatan kendali intern yang dilakukan oleh aplikasi sebagai pengganti manusia di dalam aplikasi. Nah,
Maka dari itu muncullah COBIT. COBIT sendiri adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh ISAKA untuk membantu organisasi dalam mengelola dan mengontrol teknologi informasi. Model yang ketiga merupakan Three Lines Model, yang merupakan kerangka yang digunakan untuk mengklarifikasi peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan risiko dan pengendalian internal. First line atau lini pertama adalah manajer operasional atau pemilik proses bisnis. Kenapa? Karena mereka berada di garis terdepan operasi. Mereka lah yang akan pertama kali mendeteksi potensi masalah. Dan jika mereka lalai, risiko kecil ini akan berkembang menjadi risiko yang besar. Second line atau lini yang kedua merupakan fungsi pengawasan risiko dan kepatuhan. Lini kedua ini melibatkan unit-unit seperti manajemen risiko, kepatuhan, dan pengendalian internal. Mereka bertindak sebagai pengawas yang memastikan bahwa lini pertama melakukan tugas mereka dengan baik. Kemudian ada lini ketiga, yaitu audit internal. Lini ketiga memberikan jaminan independen bahwa proses di lini pertama dan yang kedua itu telah berjalan secara efektif. Itulah 3 internal control system yang dapat diadopsi oleh perusahaan. Dari sini kita dapat menentukan control risk. Apa itu control risk? Control risk merupakan risiko yang masih ada meskipun pengendalian internal telah diterapkan. Proses ini mencakup analisis materialitas yang sangat penting mengingat output yang akan dikeluarkan oleh auditor adalah berbentuk opini. Kasarnya, bagaimana kita bisa meyakini bahwa laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen itu tidak ada kesalahan penyajian material maupun kecurangan. Sehingga setiap risiko kesalahan harus dievaluasi berapa yang bisa kita terima dan berapa yang akan kita koreksi nantinya. Makanya kita perlu menentukan materialitas atau ambang batas yang tidak perlu kita koreksi. Hal ini dilakukan tentu saja dengan memperhatikan sifat dari kesalahan tersebut, tidak hanya dari nominal. Dalam materialitas terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah OM atau Overall Materiality. OM Materiality adalah ambang batas keseluruhan yang dapat digunakan auditor untuk menilai apakah suatu kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan secara material. Biasanya dinyatakan dalam bentuk presentasi dari ukuran keuangan utama seperti laba bersih atau total aset. Jadi OM ini menjadi patokan utama dalam menentukan materialitas pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan. Komponen yang kedua adalah performance materiality yang merupakan tingkat materialitas yang biasanya lebih rendah dari OM karena digunakan untuk mengurangi risiko bahwa total kesalahan yang tidak terdeteksi akan melebihi OM. PM ini biasanya ditetapkan sekitar 50 sampai dengan 80% dari OM. Dan ketika kesalahan atau error yang ditemukan oleh auditor ini melebihi PM, maka auditor akan memberikan opini wajar dengan pengecualian atau WDP. Komponen yang ketiga adalah AM atau Account Materiality. Dalam beberapa sumber disebutkan juga AM ini sebagai assertion ataupun tolerable error. AM sendiri merupakan materialitas untuk akun atau asersi tertentu. Jadi ambang batasnya ini lebih spesifik. Biasanya ditetapkan 2-5% dari PM, tergantung pada tingkat risiko dari akun-akun tersebut. Nah, setelah menetapkan materialitas, auditor akan menilai risiko dalam laporan keuangan dan menghitung detection risk. Hal ini terkait dengan konsep audit risk dalam gambar berikut. Bukankah segala hal yang kita lakukan di dunia ini memiliki risiko? Sama halnya dengan proses audit yang sedang dilakukan oleh auditor, pastinya memiliki risiko tersendiri. Nah, mengingat
Tujuan auditor dalam melakukan proses audit ini untuk menyatakan pendapatnya secara tepat atas laporan keuangan klien yang diaudit yang mengandung salah saji material sesuai dengan keyakinan memadai yang dimiliki oleh auditor. Maka risiko audit ini adalah risiko kemungkinan auditor dalam menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan klien yang mengandung salah saji material tanpa sengaja telah gagal dilakukan secara tepat. Risiko audit ini memiliki formula AR sama dengan IR dikali dengan CR dikali dengan DR. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah IR. IR atau inherent risk, seperti yang sudah saya jelaskan, merupakan risiko bawaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Contohnya, akun kas di dalam sebuah perusahaan itu memiliki kerentanan salah saji material yang tinggi karena kas dapat dengan mudah disalahgunakan. Sehingga perlunya pengendalian internal yang diadopsi oleh perusahaan. Nah, namun di dalam pengendalian internal ini tentunya masih ada risiko kegagalan dari penerapan pengendalian internal itu sendiri. Ketika sistem pengendalian internal itu baik, maka risiko pengendaliannya atau kontrol risknya akan rendah. Sebaiknya ketika suatu sistem pengendalian suatu entitas ini tidak bagus atau jelek, maka risiko pengendaliannya tentunya akan tinggi. Nah, yang selanjutnya adalah DR atau detection risk. Ketika seorang auditor itu melakukan audit terhadap suatu asersi, tentunya ada risiko tersendiri. Inilah yang dinamakan dengan DR. Itulah konsep dari audit risk yang digambarkan dalam gambar di atas. Selanjutnya, kita akan memasuki tahapan yang kedua, yaitu risk response yang digambarkan dalam area berwarna merah. Nah, setelah risiko tadi sudah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merespon risiko tersebut melalui audit program. Program ini mencakup identifikasi potensi kesalahan dalam proses bisnis atau what can go wrong dalam bisnis prosesnya, seperti apakah pendapatannya, pembelian, pembayaran, penggajian mungkin, atau transaksi lain yang spesifik. Audit program ini dibagi menjadi yang pertama adalah control test dan juga test of transactions. Apa itu control test? Control test ini adalah proses untuk memantau, mencatat, dan membuktikan pengendalian yang dilakukan oleh suatu sistem pengendalian internal. Jadi, tes ini bertujuan untuk mencari tahu apakah sistem pengendali internal sudah berjalan dengan lancar. Dan yang kedua adalah test of transactions, yaitu tes yang dilakukan oleh auditor untuk memake sure atau memastikan bahwa transaksi itu benar-benar terjadi, atau bisa juga disebut dengan eksistensi tes. Nah, ketika terdapat ketidaksesuaian tersebut atau kesalahan dalam laporan keuangan, bisa dilakukan adjustment. Adjustment ini mencakup CAJ dan PAJ. Apa itu CAJ? CAJ merupakan Client Adjustment Journal Entry, yaitu penyesuaian yang dilakukan oleh klien untuk memperbaiki kesalahan yang mereka identifikasi sebelum audit selesai. Sedangkan PAJ adalah Proposed Adjusting Journal Entry, yaitu penyesuaian yang diusulkan oleh auditor berdasarkan temuan selama proses audit. Auditor merekomendasikan koreksi untuk memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Jadi kalau CAJ itu dilakukan oleh kliennya, kalau PAJ dilakukan oleh auditor. Baik, untuk yang selanjutnya adalah Analytical Procedure dan Test of Detail Balance atau TODB. Proses ini menggunakan analisis yang mendalam untuk memeriksa saldo akun tertentu. Jadi dapat kita simpulkan dalam audit berbasis risiko, seorang auditor menggunakan dua jenis pengujian, yaitu yang pertama adalah pengujian atas pengendalian internal atau control test, dan yang kedua adalah substantive test. Nah, kedua pengujian ini berkaitan dengan asersi yang akan disampaikan oleh auditor. Menurut buku Arens, asersi itu terbagi menjadi
completeness, existence, right and obligation, valuation and allocation, presentation and disclosure. Sedangkan menurut sumber ISAK atau SPAP, asersi auditor ini dijelaskan dalam SA 315 A111, yaitu terbagi menjadi 3, asersi transaksi, asersi saldo, asersi penyajian, dan pengungkapan. Untuk asersi transaksi mencakup completeness, occurrence, accuracy, cut-off, dan classification. Sedangkan untuk asersi saldo meliputi completeness, existence, right and obligation, valuation, and allocation. Dan untuk penyajian dan pengungkapan mencakup completeness, occurrence, right and obligation, accuracy and valuation, classification, and understandability. Jadi pernyataan ini atau asersi ini dapat bersifat implisit maupun eksplisit dan akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Jadi contohnya asersi tentang keberadaan atau existence. Nah, ini tuh berhubungan dengan apakah aktiva atau misalnya uang di entitas tersebut pada tanggal tertentu, apakah transaksinya dicatat itu benar-benar telah terjadi atau tidak gitu. Nah, yang kedua contohnya asersi tentang kelengkapan atau completeness. Hal ini berhubungan dengan apakah semua transaksi dari akun-akun yang harusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Jadi contohnya itu apakah misalnya seluruh pengembalian barang dan jasa itu telah dicantumkan dalam laporan keuangan. Kemudian ada juga contoh dari asersi tentang hak dan kewajiban atau right and obligation yang berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Jadi intinya asersi hak dan kewajiban ini memastikan aset yang benar-benar dimiliki perusahaan itu dicatat sebagai aset, dan utang yang tercatat itu benar-benar kewajiban dan tanggung jawab dari perusahaan gitu. Contohnya misalnya ketika perusahaan mencatat mobil itu dicatat sebagai aset, berarti itu menunjukkan bahwa mobil tersebut adalah hak atas aset dari perusahaan, bukan pihak yang lain gitu. Kemudian ada juga contoh asersi tentang penilaian atau alokasi, yaitu valuation dan allocation, yang berhubungan dengan apakah komponen-komponen seperti aktiva, kewajiban, dan pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Apakah misalnya aktiva yang didapatkan perusahaan itu dicatat seharga nilai perolehannya atau tidak, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah contoh asersi tentang penyajian dan pengungkapan atau presentation and disclosure. Asersi ini berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu pada laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan secara semestinya. Misalnya, utang-utang yang berjatuh tempo lebih dari 1 tahun diklasifikasikan dalam neraca sebagai utang jangka panjang. Nah, asersi ini menjadi bagian yang sangat penting dalam merespon risiko dengan fokus-fokus pada isu-isu signifikan, seperti yang pertama adalah significant account, di mana auditor akan menentukan akun mana yang paling berisiko salah saji, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Misalnya, akun pendapatan itu menjadi topik yang sangat serius dan menjadi significant account karena sangat mudah dimainkan. Dan yang kedua itu adalah accounting estimate. Perlu diingat bahwa laporan keuangan itu bukan hanya sekedar angka pasti, melainkan banyak yang berbentuk juga estimasi. Misalnya nilai piutang yang dapat dicatat sebagai nilai nominal maupun NRV maupun fair value. Nah, auditor ini memastikan bahwa estimasi sudah sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah going concern. Going concern ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk beroperasi di masa depan. Ketika auditor melihat tanda-tanda bahwa perusahaan akan kesulitan bertahan untuk masa depannya, maka opini auditor itu bisa mencerminkan hal tersebut.
Yang keempat adalah related parties. Related parties ini berkaitan dengan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan khusus dengan perusahaan atau hubungan istimewa dengan perusahaan, seperti anak perusahaan maupun perusahaan yang dimiliki oleh direksinya. Nah, auditor akan memastikan apakah transaksi ini berjalan dengan wajar atau tidak dan sesuai dengan prinsip arm's length principle. Yang kelima adalah subsequent event, yaitu tentang kejadian penting yang terjadi setelah laporan keuangan disusun, tetapi sebelum audit selesai. Nah, jika ada perubahan besar yang akan mempengaruhi laporan keuangan setelah tanggal neraca diterbitkan, auditor mungkin perlu memperbaharui penilaiannya. Nah, itulah isu signifikan dalam asersi manajemen yang perlu menjadi fokus dalam audit berbasis risiko. Yang selanjutnya, kita memasuki tahapan yang ketiga, yaitu reporting atau laporan audit, yang digambarkan dalam area berwarna hitam. Tapi sebelumnya, apakah dalam proses audit yang telah dijelaskan tadi, auditor ini sudah memiliki sufficient dan appropriate evidence atau bukti yang sah dan juga relevan? Nah, ada 7 aktivitas atau upaya utama yang dapat dilakukan auditor dalam mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Yang pertama adalah inspection, yang kedua observation, yang ketiga confirmation, yang keempat recalculation, yang kelima reperformance, yang keenam analisis, dan yang ketujuh interview. Semua aktivitas ini tentunya harus didokumentasikan sebagai bukti kalau aktivitas ini sudah dilakukan. Nah, selanjutnya ada 4 metode dalam mengumpulkan bukti tersebut. Metode yang pertama yaitu tracing, di mana tracing ini menelusuri setiap bukti yang ada untuk membuktikan completeness, untuk membuktikan asersi completeness. Yang kedua yaitu konfirmasi. Konfirmasi ini dilakukan ketika seorang auditor akan menguji asersi eksistensi. Dan yang ketiga adalah vouching. Apa itu vouching? Vouching adalah metode dengan melihat eksistensi dari awal hingga akhir kejadian suatu transaksi. Dan vouching ini juga bisa digunakan dalam menilai asersi existence maupun completeness. Dan yang keempat adalah metode comparing. Metode comparing ini dilakukan dengan cara membandingkan antar pos atau antar akun yang ada di dalam laporan keuangan. Comparing ini biasanya bisa dilakukan dengan bersamaan dengan recalculation, yaitu untuk melihat nilai atau valuation dari sebuah akun. Dan yang kelima adalah alternatif prosedur atau prosedur alternatif yang lain. Nah, setelah pengumpulan bukti audit ini memadai atau sufficient and appropriate evidence, barulah kita masuk ke tahap pelaporan, di mana audit akan mengeluarkan hasil temuannya atau hasil pekerjaannya melalui opini audit. Terdapat 4 jenis opini audit yang dapat diberikan oleh auditor. Yang pertama adalah unqualified opinion atau wajar tanpa pengecualian. Opini ini adalah opini yang terbaik, artinya laporan keuangan sudah disajikan dengan wajar, sesuai dengan standar akuntansi dan tidak ada kesalahan material. Nah, pada bagian di samping, ketika financial statement atau laporan keuangan sudah diuji dan sudah didapatkan bukti yang sufficient dan appropriate, serta tidak ditemukan error yang melebihi performance materiality, maka opini dari seorang auditor adalah unqualified atau wajar tanpa pengecualian. Hal ini juga sejalan apabila mungkin dalam bukti tersebut ditemukan error yang melebihi performance material atau melebihi PM, tapi telah dilakukan adjustment, maka opini auditor juga akan menjadi wajar tanpa pengecualian. Opini yang kedua adalah qualified opinion atau wajar dengan pengecualian. Kalau yang ini, auditor menemukan kesalahan, tetapi kesalahannya tidak terlalu material dan berdampak besar.
Jadi secara keseluruhan laporan masih sangat wajar, tapi hanya ada beberapa perbaikan yang perlu diperbaiki. Nah, misalnya kalau dari Bagan, ketika errornya lebih dari PM dan tidak dilakukan adjustment, maka opini audit adalah wajar dengan pengecualian. Opini yang ketiga adalah disclaimer opinion atau tidak memberikan pendapat. Disclaimer ini dilakukan ketika auditor tidak bisa memberikan opini karena ada keterbatasan data atau informasi yang mereka peroleh. Jadi, jadi auditor tidak dapat menemukan bukti yang sufficient dan appropriate. Nah, mereka tidak cukup bukti untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan ini wajar atau tidak. Yang keempat adalah opini adverse opinion atau opini yang tidak wajar. Opini ini adalah opini yang terburuk yang dapat disampaikan oleh auditor karena laporan keuangan mengandung kesalahan material yang meluas dan berdampak yang besar. Auditor menyatakan bahwa laporan ini tidak wajar dan juga mungkin menyesatkan. Nah, itulah 3 tahapan utama dalam risk-based audit yang dilakukan oleh auditor. Dan selama menjalankan keseluruhan proses ini, auditor wajib mematuhi kode etik yang diatur dalam KEPAP atau Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan standar yang berlaku. Ada 5 prinsip utama dalam KEPAP yang harus dipatuhi oleh auditor. Yang pertama adalah integritas. Auditor harus bersikap integritas, yaitu jujur dan juga transparan dalam melakukan tugas. Tidak boleh ada manipulasi ataupun kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi hasil dari audit. Yang kedua adalah objektivitas. Auditor harus bersikap netral dan juga tidak memihak. Opini harus didasarkan pada bukti yang ada tanpa dipengaruhi tekanan dari pihak manapun. Yang ketiga adalah kompetensi profesional dan kehati-hatian. Auditor wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Selain itu, auditor juga harus meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan audit dengan penuh kehati-hatian. Yang keempat adalah kerahasiaan. Informasi yang diperoleh selama audit harus dijaga kerahasiaannya. Auditor tidak boleh membocorkan data klien kepada pihak yang tidak berwenang. Yang kelima adalah perilaku profesional atau skepticism professionalism, yaitu auditor harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta bertindak sesuai dengan standar profesional. Auditor dituntut untuk selalu skeptis, artinya selalu mempertanyakan informasi dan tidak mudah percaya begitu saja terhadap kejadian yang terjadi. Yang selanjutnya adalah standar yang berlaku dalam audit. Standar yang berlaku dalam audit terdiri dari 2, SAK dan juga SPAP. SAK ini adalah pedoman yang mengatur bagaimana laporan keuangan disusun. Auditor harus menggunakan SAK dalam menilai apakah laporan keuangan perusahaan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Dan yang kedua adalah SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik. SPAP merupakan pedoman yang mengatur bagaimana proses audit harus dilakukan. SPAP ini mencakup standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Auditor harus memastikan bahwa semua langkah audit sudah sesuai dengan standar ini. Itulah gambaran secara keseluruhan dari proses risk-based audit. Semoga teman-teman mengerti dan ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak video ini dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.